Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Ikhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini setelah kita sebelumnya membahas tentang makna mustalahat dalam Al-Qur'an, yakni ulul albab, yaitu orang-orang yang berakal, maka sangat erat kaitannya orang-orang berakal dengan aktivitas, dengan amal yang dilakukannya. Maka insya Allah berikutnya pembahasan kita tentang mustalahat Al-Quran yang akan kita ambil nilai dalam ayat tersebut yang terkandung di dalamnya adalah tentang makna dunia dengan berbagai macam jenisnya. Disebutkan dalam Al-Quran, lafadz ad-dunya ada kurang lebih 115 kali Allah sebutkan dalam Al-Quran dengan berbagai macamnya. Termasuk ketika kata dunia dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala sandingkan atau idhofahkan dengan beberapa kata yang nanti akan kita paparkan. Di antaranya pertama adalah mata, kemudian yang kedua adalah al-ard, yang ketiga adalah az-zinah, yang keempat adalah az-zahrah, kemudian yang kelima adalah al-harth. Kelima kata ini disandingkan oleh Allah dengan kata dunia, yang dalam kesempatan berikutnya akan kita bahas maknanya satu persatu. Kita ambil nilai yang terkandung di dalamnya untuk kita jadikan hikmah dan pelajaran dalam kehidupan. Ikhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas lebih lanjut seputar makna dunia dalam Al-Qur'an, alangkah baiknya kita awali pembahasan kita berangkat dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-kayyisu, orang yang cerdas. Nah, kemarin kita bahas ulul albab, orang yang berakal, orang yang cerdas. Siapa orang yang cerdas itu? Kata Nabi, mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas adalah orang yang mampu mengevaluasi dirinya, mampu melihat dirinya, mampu menghisap dirinya, kemudian apa? Wa amila lima ba'dal maut. Dia beramal untuk mempersiapkan bekal setelah kematiannya. Wal ajizu, dan orang yang lemah, tapi kalau lawan katanya al-kayyis, orang cerdas, boleh juga kita maknai orang yang bodoh itu adalah man atba'a nafsahu hawaha, adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya, wa tamanna 'alallah, dan ia memiliki angan-angan terhadap Allah Subhanahu wa taala akan ampunannya, sehingga dia menunda-nunda amalnya. Ikhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka erat sekali kaitannya ulul albab, orang-orang berakal, orang-orang cerdas itu dengan bagaimana sikap dia terhadap dunia. Bagaimana sikap dia menghadapi hayatud dunia, kehidupan dunia yang Allah anugerahkan pada setiap kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam firman-Nya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, ya bena Adam, wahai sekalian manusia, Bani Adam, tafarragh li ibadati, beribadahlah sepenuhnya kepadaku. Kata faragh kita tahu pula maknanya adalah waktu luang. Maka luangkanlah waktu kita untuk sepenuhnya beribadah kepada Allah. Apa janji Allah bagi hambanya yang ia memfokuskan, meluangkan waktunya untuk ibadah kepada Allah? Amla usadroka ghina, akan kupenuhi hatimu dengan kekayaan, wa asudda faqroka, dan akan kupenuhi kebutuhanmu. Wa illa taf'al, kata Allah, karena jika tidak engkau lakukan demikian, maka mala'tu yadaka syughla, akan kupenuhi tanganmu dengan kesibukan, walam asudda faqroka, dan tidak akan kupenuhi kebutuhanmu. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi. Ikhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa seorang mukmin
memandang bagaimana seharusnya dia bersikap tentang dunia, dan ini adalah mindset seorang mukmin. Seorang mukmin itu punya pola pikir, mindset ya, atau dalam bahasa yang dikenal juga adalah Islamic worldview, cara pandang Islam. Jadi Allah hadirkan kepada kita, hambanya itu banyak sekali di dunia ini ya, yang kita mesti memandangnya dengan cara Islam, Islamic worldview. Yang kita mesti membentuk pola pikirnya, mindsetnya sebagaimana mindset Islam yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk mindset yang kita bentuk terhadap dunia. Dalam hadis yang lain, Zaid bin Sabit pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yaitu man kanat dunya hammahu, siapa yang ketika hari itu dunia menjadi motivasinya, menjadi cita-citanya, menjadi keinginannya. Apa kata Nabi? Farraqallahu alaihi amrohu, Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, dan Allah jadikan kefakiran di depan matanya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalahu, dunia mendatanginya sebatas ketentuan yang telah Allah tetapkan. Bagi orang yang motivasi hari itu atau hidupnya adalah dunia. Kemudian Rasul lanjutkan dalam sabdanya, wa man kanatil akhirah niyatuhu, dan siapa yang akhirat menjadi tujuannya, menjadi motivasi, semangatnya, jama'allahu amrohu, Allah akan menghimpun segala urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, Allah jadikan kekayaan dalam hatinya. Wa atat hudunya wa hiya raghimatun, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Ikhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Betapa begitulah seharusnya seorang mukmin memandang, punya pola pikir terhadap dunia. Selalunya ia lebih mengutamakan akhiratnya. Tentu kita tidak menafikan tentang dunia, tapi bagaimana dunia itu selalu menjadi urusan yang kedua, selalu menjadi urusan yang berikutnya. Wal akhirah khairu wa abqa, karena akhirat itu menjadi prioritas utamanya. Oleh karena itulah kita mengkaji tentang mustalahat dunia dalam Al-Quran untuk kita pahami satu persatu makna yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, dan kemudian bisa membentuk mindset pola berpikir kita dan menjadi Islamic worldview, cara pandang Islam terhadap dunia, agar kita menjadi orang-orang yang cerdas, karena kehidupan kita bukan hanya di dunia, tapi kita kelak akan menjalani kehidupan yang abadi di akhirat dan berharap surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.